Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin sudah memunculkan kartu favoritnya Kevin yaitu Raham Tarot di sini. Pasti kalian sudah hafal ya. Ini adalah tema untuk risalah suara hati. Apa sih risalah suara hati? Ini lebih ke deep reading ya sahabat kebahagiaan yang berkenaan dari masalah-masalah pribadi yang paling dalam. Jalan keluarnya seperti apa? Tema yang akan Kevin angkat itu tentang sebuah dilema. Apa sih dilema? Dilema itu adalah buah yang ada bulir-bulir berwarna merah. Itu bukan dilema, itu delima. Waduh, garing banget ya. Oke, di pembacaan kita kali ini untuk dilema, Kevin akan memberikan sebuah suasana yang mungkin agar kalian tidak terlalu tegang ya. Apapun masalah kamu, terutama dari dilema ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya secara lebih bijaksana. Ngomong-ngomong soal dilema, apakah ada yang tahu arti dari kata dilema? Apakah sahabat kebahagiaan tahu? Apa coba? Yang tahu komen di kolom komentar ya. Jadi dilema itu adalah kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan, di mana kedua-duanya ini sama-sama sulit untuk diterima, sehingga membuat kamu dilema. Dilema itu berat banget loh sahabat kebahagiaan. Kevin juga pernah ngalamin dilema, makanya kita akan tarik untuk energi dari kartu tarotnya di sini. Bagaimana kata semesta jika kita itu berada di kondisi dilema. Bacaan ini bukan hanya dikhususkan untuk kamu yang sedang dilema saja, tapi untuk siapa saja yang mungkin kemungkinan nanti akan berada di kondisi dilema. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat di sini agar tidak salah langkah? Oke. Lebih ke edukatif ya untuk tema risalah suara hati ini. Tapi Kevin akan lebih dalam tentang perasaan kamu ketika kamu berada di dalam dilema. Apa sih yang membuat kamu dilema? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu dilema? Apakah menangis, tertawa, atau mungkin juga flat? Oke, jangan lupa ya di like, di komen, di share untuk video ini. Untuk kalian juga yang baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Lebih menekankan ke motivasi. Kevin nggak peduli mau resonate mau enggak, lebih ke motivasi saja ya. Karena risalah suara hati ini bisa kita terapkan dan mungkin ini energinya bisa Kevin terapkan untuk diri sendiri. Karena Kevin juga lagi delima. Oke, kita cek bersama-sama. Bagaimana untuk energi ketika seseorang lagi mengalami sebuah dilema? Apa yang dirasakan? Ini bisa energi sahabat kebahagiaan atau justru adalah energinya Kevin di saat Kevin lagi delima atau dilema. Dilema bukan delima. Oke, bagaimana perasaan seseorang ketika dia lagi dilema? Kartunya The Star. Kalau orang dilema di sini pasti akan memunculkan sebuah harapan atau kemungkinan. Harapan banyak, kemungkinan banyak, arah tujuan dipikirkan, mana yang pantas, bisa digapai atau enggak, terlalu jauh, terlalu sulit, terlalu membuat aku tuh bingung, karena banyak sekali argumen-argumen yang muncul. Ketika dilema ini muncul, justru pikiran-pikiran kita juga akan berterbangan ya, terutama dari segi keinginan, terutama dari segi harapan itu muncul banyak banget. Oh, kalau aku lagi dilema, kalau aku milih ini mungkin nanti jadinya seperti ini. Kalau aku milih ini mungkin jadinya seperti ini. Kemungkinan itu banyak banget muncul di kartu The Star di sini ya sahabat kebahagiaan. Ketika seorang dilema, apa yang dirasakan? Kartunya adalah Ace of Cup. Hatinya yang berbicara. Iya, memang benar ya sahabat kebahagiaan. Kalau kita lagi dilema, hati kita tuh pasti berbicara dan seolah-olah hati kita itu seperti turun tangan menghadapi situasinya. Jadi ketika kita dilema, defense yang paling muncul di dalam diri kita adalah defense feminim. Ya, kita ingat ya, defense feminim itu bukan hanya untuk perempuan saja. Semua manusia punya defense feminim dan defense maskulin. Tapi ketika dilema seperti ini, defense yang paling muncul paling kuat adalah defense feminim. Sehingga perasaan ini muncul terlalu banyak, membuat kita mengandai-andaikan di kartu The Star, membuat kita itu memiliki harapan yang banyak di sini. Sehingga apalagi yang terjadi di sini?
kita akan menciptakan sebuah keinginan yang sifatnya adalah apakah keinginan ini bisa aku terima atau tidak. Jika seseorang berada di dalam kondisi dilema seperti ini, kita menggunakan pikiran logik kita. The Magician ini logik loh. The Magician ini adalah divine masculine. Ini justru bisa melepaskan itu semua. Kita bandingkan di kartunya ya, karena Kevin selalu menggunakan esoteric tarot, jadi harus membaca secara energi, terutama dari kartunya. Yang pertama di sini Ace of Cup. Ace of Cup itu adalah simbol perasaan, adalah divine-nya feminim. Kartunya bernomor 1 adalah The Magician. Magician itu adalah simbol Mercurius, dan Mercurius itu adalah maskulin ya. Ketika kita berada di kondisi dilema, justru kita akan memegang dilema itu, hanya berharap, berdoa, dan bingung. Tapi ketika kita memunculkan divine maskulin kita, justru masalah itu akan terlepaskan. Sahabat kebahagiaan bisa lihat untuk simbol di kartu Raham tarotnya di sini. Simbolnya ada seseorang anak di sini membuka petinya. Ternyata ketika petinya itu dibuka, banyak sekali energi yang keluar di sana. Ini adalah simbol peri ya, yang keluar dari jeratan di peti. Artinya apa? Ketika kita berada di kondisi dilema, justru sebaiknya kita gunakan divine maskulin kita untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Divine feminim ini terlalu banyak menggunakan perasaan, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan, perasaan terbawa sehingga berat, membebani ini. Kalau aku ngambil keputusan ini, nanti ini kayak gini. Akhirnya apa? Banyak sekali pemikiran, banyak hal sekali yang melibatkan perasaan, sehingga kamu terjebak di dalam perasaan kamu. Gunakan divine maskulin kamu untuk bisa melepaskan. Simbolnya ada seseorang yang melepaskan di sini. Oke, lalu ada energi apa lagi kata semesta menggunakan kartu tarot ini? Oke, 6 cup ini juga masih energi feminim ya, atau divine feminim, atau energi perasaan. 6 cup ini adalah elemen air, dimana elemen air ini meliputi hal-hal yang sifatnya adalah memori. Ketika memori kita terhubung di dalam sebuah dilema, pasti kita akan lebih sulit lagi untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Kita masih memberatkan masa lalu, kita masih memberatkan tentang memori-memori yang pernah dijalani di sini. Alangkah baiknya di sini cobalah untuk tenang, cobalah untuk lebih bisa mengevaluasi lagi tentang apapun yang terjadi di dalam diri kita, termasuk tentang dilema ini. Kita diam sejenak lagi, kita bandingkan tentang situasi kita di yang kemarin-kemarin atau di masa lalu, kita bandingkan dengan yang sekarang, apakah lebih baik atau tidak. Jadi yang hari ini adalah sebuah keputusan. Ketika lagi dilema, kita bandingkan lagi di kejadian yang pernah dialami hal yang serupa di masa lalu. Ketika aku lagi dilema nih, dulu aku pernah dilema, aku ngambil keputusan ini bener gak ya? Pelajari dari hal itu. 6 cup ini tentang mempelajari kisah di masa lalu ya. Dulu aku pernah dilema. Ketika aku dilema, aku melakukan tindakan A atau keputusan A dan ternyata berhasil. Maka kamu bisa lakukan hal seperti ini. Nah, yang namanya manusia ngalamin dilema itu gak cuma sekali doang loh. Kita sedih, bahagia, tertawa, senang, kecewa, lain sebagainya. Itu nggak sekali, berulang kali. Dan dilema inilah kita bisa belajar di masa lalu. Oke, energi semesta ternyata kamu bijaksana sekali di sini ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi tentang sebuah dilema? Kartunya kita ngomong bijaksana, kartunya yang keluar itu adalah bernomor 11. Ini adalah kartu justice loh sahabat kebahagiaan. Nggak tahu kenapa nih Kevin baca kartu ini merinding nih. Oke, jadi Kevin akan menggunakan kartu ini ketika lagi dilema. Karena ini benar-benar masuk loh. Jika sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, pasti kalian tahu energinya di sini. Apapun yang kalian tanyakan, jika kita fokus, kartu tarot itu ngejawab tentang permasalahannya seperti ini. Berhubung Kevin juga lagi dilema di sini tentang sebuah keputusan, ternyata kartunya juga bilang sama. Ketika kamu dilema, harus bijaksana terhadap diri sendiri, bukan hanya untuk keputusan orang lain. Dilema itu datangnya dari dalam diri sendiri. Ketika kita tidak bijak, kita memberatkan orang lain, maka keputusan dari dilema itu akan memberatkan atau justru akan merugikan kita. Ya, mungkin di sini kita belajar dari jangan pernah mengkhianati diri sendiri ketika kamu lagi dilema. Dilema itu permasalahan di dalam diri kita. Maka selami diri kita bicara sama perasaan kamu, keluarkan sisi logik kamu atau divine maskulin kamu untuk memutuskan. Ketika itu terjadi, kamu akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Thank you Raham Tarot di sini. Energinya di sini Kevin menemukan sebuah jawaban ya. Wow. Ini ternyata bacanya bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan ya. Kevin ini istilahnya juga sharing-sharing sedikit ya. Karena secara pribadi tarot reader juga itu butuh sebuah solusi juga ketika lagi mendapatkan masalah apa. Kevin juga terapkan untuk membaca diri sendiri, membacakan untuk
apa yang terjadi untuk diri sendiri jika situasinya seperti ini. Kevin baca sendiri. Jadi untuk lebih menambah tentang wawasan ya dalam belajar kartu tarot. Kita juga sama-sama belajar di sini ya sahabat kebahagiaan. Untuk kalian yang baru belajar kartu tarot juga jangan lupa belajar membaca diri sendiri. Kuncinya satu, belajar dulu untuk membaca diri sendiri, kemudian terapkan kepada orang lain. Di sini juga Kevin sama ya, kita sharing bersama-sama. Ternyata kita kalau misalkan lagi dilema di sini, defense maskulinnya itu memang dikeluarkan. Dan jangan memberatkan keputusan ini karena orang lain. Mengkhianati diri sendiri itu nggak bagus loh. Misalkan gini nih, contoh mengkhianati diri sendiri ini. Sahabat kebahagiaan itu pengen A. Nih aku pengen A. Contohnya lah, aku pengen baju merah. Aku pengen baju merah. Karena apa? Aku suka warna merah. Warna merah itu adalah karakterku. Agar aku lebih berani. Ya, ketika kamu mau memilih baju merah, pacar kamu bilang, ih saya ngapain sih pakai baju merah kayak lagi ngerayain perayaan A atau B. Kamu pakai baju yang putih aja napa, biar kita sama. Aku punya lo baju putih dan aku gak suka baju merah. Pacar kamu ngomong gitu, akhirnya kamu beli baju putih. Sorry ya, pacar kamu ngomong atau orang terdekat kamu ngomongin biar kamu beli putih, padahal kamu pengen merah. Akhirnya kamu beratin kekasih kamu atau pacar kamu beli baju yang berwarna putih. Ketika kamu pakai, itu bukan menjadi diri kamu sendiri. Padahal diri kamu itu pengen yang merah. Tapi karena memberatkan orang lain, kamu memilih putih. Nah, ini namanya adalah mengkhianati diri sendiri. Padahal diri kamu itu pengennya merah. Tapi kepaksa karena bujukan orang, kamu memilih yang putih. Itu adalah mengkhianati diri sendiri ya. Karena terkadang kita tidak sadar ternyata yang kita lakukan ini adalah mengkhianati diri sendiri. Dan energi terberatnya adalah nyesal. Dan ini Kevin pernah mengalami hal ini. Kita sharing-sharing sama-sama ya sahabat kebahagiaan. Nggak harus ngajarin terus, tapi kita juga belajar untuk diri kita sendiri ya. Karena Kevin selalu ingat ya di kartu Justice ini tentang jangan pernah mengkhianati diri sendiri. Ini dari guru besar Kevin yang ngajarin Kevin kartu tarot. Banyak hal itu dari gurunya Kevin di situ. Jangan pernah mengkhianati diri sendiri. Itu kuncinya. Ketika kamu dilema juga sama. Jangan pernah mengkhianati diri kamu sendiri dan harus bijaksana. Justice adalah simbol bijaksana. Harus lebih bijaksana terutama terhadap diri sendiri ya. Ketika berada di kondisi dilema. Oke. Selanjutnya ada energi apa yang semesta sampaikan ketika kita berada di kondisi dilema? Atau apa sih yang orang lakukan ketika kita dilema? Mencoba untuk sabar, kartunya adalah strength, sahabat kebahagiaan. Mencoba untuk sabar. Kalau kamu dilema, kamu sabar dulu. Gak boleh emosi di sini. Sabar, tenangkan diri kamu dan jinakkan tentang segala bentuk kegudahan hati kamu. Ace of Cup. Tentang harapan-harapan kamu yang terlalu banyak atau argumentasi kamu yang terlalu berlebihan. Ketika kita dilema, mungkin banyak sekali argumen, pemikiran, hal-hal lain yang muncul di dalam otak kita. Makanya kita di sini harus bisa mengendalikan itu semua. Harus sabar, harus disaring, difilter dulu. Mana pemikiran-pemikiran yang masuk ketika kita berada di kondisi dilema. Strength ini adalah simbol dari ketabahan. Oke, berarti kalau kita dilema, kita sabar dulu. Jangan mengambil keputusan secara gegabah atau secara spontan di sini. Harus dipikir dulu. Kita tenang, tarik napas, inhale, exhale, keluarkan. Tarik napas sama 3 kali. Keluarkan, kita tenang dulu. Kemudian kita coba untuk melakukan sebuah meditasi. Meditasi itu juga bisa ya ketika kita berada di kondisi dilema, agar kita tidak salah ngambil sebuah keputusan. Oke, ketika kita dilema bagaimana? Selami dulu tentang masalah itu. The High Priestess ini tentang memahami diri sendiri, memahami tentang kebutuhan. Nah, ketika kita sudah memahami tentang kebutuhan kita di sini, maka kita akan menemukan sebuah jawaban. The High Priestess ini adalah simbol tentang merahasiakan sesuatu. Ya, kalau misalnya kamu lagi dilema ini, kamu simpan dulu di situ. Bicarakan dulu di dalam diri sendiri. Kalau kamu butuh bantuan, maka utarakan kepada orang yang benar-benar tahu solusi. Jangan kalau kamu dilema langsung kamu ngomong sama orang, "Wah, aku lagi dilema, aku gini." Jangan, kamu diam dulu. Kamu ngobrol dulu sama diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah ngobrol sama diri kamu sendiri, kamu sudah tahu nih, oh ternyata jawabannya ini. Tapi kamu butuh saran sama orang lain, boleh kamu ngobrol. Sama nggak dengan apa yang diucapkan dari hati kamu di sini? Ketika sama, ambil keputusan itu. Terutama keputusannya dari hati kamu. Ya mungkin kita yang namanya orang pasti butuh sekali dukungan kan, butuh sekali dukungan. Ketika kamu lagi dilema di sini, kamu mau
aku mau ngambil keputusan A, tapi kurang yakin. Kamu ngobrol dulu sama diri aku. Ya, aku sebenarnya yakin sih sama putusan ini. Kamu coba ngobrol sama orang, tapi nggak ngasih tahu keputusan aku ini, nggak usah. Ngobrol dulu sama orang, bagaimana pendapatnya dia tentang permasalahan kamu dari dilema ini. Kalau misalkan jawabannya adalah, oh ternyata jawabannya ini, dan itu sesuai dengan kamu, maka kamu akan mendapatkan sebuah dukungan. Itu ada nilai poinnya di situ ya. Kita bisa lakukan ini ya, sahabat kebahagiaan. Yang namanya orang itu pasti butuh dukungan atau support dari orang lain. Tapi kamu ingat ngobrolnya sama siapa, karena The High Priestess ini adalah simbol dari sosok orang yang bisa mendengarkan kamu, lebih bijaksana, energinya ini netral, dan energinya itu adalah lembut. Jadi kamu perlu ngobrol sama orang tersebut. Apakah dia seorang psikolog? Bisa ngobrol sama dia. Apakah dia orang yang benar-benar memiliki sisi spiritual yang bagus? Bisa ngobrol sama dia. Atau orang bijaksana. The High Priestess ini adalah simbol sang pendeta wanita ya. Namanya adalah sang pendeta wanita, bukan ke pendeta wanitanya langsung ya, tapi kamu bisa ngobrol sama orang yang memiliki nilai spiritual yang tinggi atau orang yang bijaksana di situ. Ketika kamu pengen meyakinkan diri nih tentang jawaban di dalam hati kamu pengen butuh dukungan, yang ngobrolnya sama orang yang seperti itu. Jangan ngobrol sama orang yang tidak satu frekuensi sama kamu. Pasti ujung-ujungnya apa? Kamu ditertawai ya, atau diejek-ejek sama dia. Jangan. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu Two of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Two of Pentacle ini memiliki makna tentang sebuah pilihan atau pertimbangan. Ya, ketika kita dilema, kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Kamu harus berbicara di situ. Kebutuhan ini jauh lebih bagus ketimbang keinginan, karena keinginan datangnya dari nafsu, kebutuhan itu bukan. Ketika kita dilema, kita telaah lagi, mana sih yang lebih membuat aku ini merasa dibutuhkan. Misalkan ini adalah kebutuhanku, maka ambil. Tapi kalau hanya mencari sebuah keinginan saja, ini pasti akan membuat kamu tidak puas. Oke. Apapun itu ya, dilema kamu, entah dilema dalam ngejalin sebuah hubungan, dilema karena sebuah pilihan lain, pekerjaan lain sebagainya, kamu harus bisa menimbangkan ini tentang kebutuhan dan keinginan. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartun The World. The World tentang sebuah batasan Saturnus, The World juga tentang sebuah akhir ya. Ibarat kata nih, kamu lagi dilema seperti itu, kamu itu lagi berjuang. Kamu tuh ibaratnya lagi perang nih. Ini adalah perang akhir aku. Aku harus memenangkan pertandingan ini untuk mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu keberhasilan. Nah, ciptakan hal itu. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi dilema, ibarat kata tuh kamu lagi perang di situ. Munculkan sisi keberanian kamu, agar kamu ini bisa lebih mengkerucutkan lagi tentang argumen-argumen kamu, pemikiran kamu yang terlalu banyak banget argumen yang membuat kamu bingung. Kerucutkan, kemudian menangkan di situ. Kita bisa memvisualisasikan hal itu. Istilahnya kita dilema, kita lagi perang. Kita harus memenangkan itu. Oke. Wow, ternyata Raham Tarot ini Kevin tanpa Kevin sadari ya. Ini masuk banget ke energi Kevin juga karena lagi dilema. Saling sharing. Oke, selanjutnya ya, ada energi apa? Ketika kita dilema, apa kata Raham Tarotnya? Oke, The Chariot, refreshing. The Hangman, lebih menekankan ke dalam cakra jantung kamu. Oke, ketika kita dilema, kita nggak bisa ngambil sebuah keputusan, kita refreshing sejenak, kita keluar dari tempat itu. Misalkan kita lagi dilema di kamar, jangan di kamar terus, kita keluar dulu. Hirup udara segar, kita mungkin pergi jalan-jalan dulu sebentar, dan kemudian itu akan mendapatkan sebuah suasana baru. Ketika suasana baru itu datang, cobalah untuk mendalami perasaan. Istilahnya di sini adalah grounding. Grounding menggunakan cakra jantung atau cakra anahata ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kita lagi galau, fokuskan ke dalam cakra jantung kamu atau cakra anahata kamu di sini, karena The Hangman ini letaknya ada di cakra jantung ya, atau anahata. Yang biasa melakukan meditasi, fokus ke cakra jantung kamu di situ. Bayangkan warna hijau menyelimuti diri kamu. Ketika warna hijau sudah menyelimuti diri kamu, maka kamu akan bisa berpikir secara jernih dan mengambil keputusan dari dilemanya itu akan mendapatkan sebuah kebutuhan. Oke. Wow, gila kartunya. Terima kasih Raham Tarot. Selanjutnya di sini kartunya adalah kartu Knight of Swords. Ketika kita dilema harus apa? Kita harus berani, dan kalau misalkan resikonya adalah kita harus bisa melawan arus, maka lakukan. Dilema sama aja kita lagi perang. Ya,
Makanya di sini kita tidak perlu takut kita dilema, kita nggak perlu takut gagal, kita nggak perlu takut kita istilahnya menjadi seorang pecundang atau menjadi orang yang kalah. Nggak perlu takut, kita harus bisa lawan itu. Karena ini adalah sebagian kisah perjalanan kita. Kita dilema nggak sekali loh. Kita dilema pasti akan mengalami momen dimana kita akan menemukan dilema itu. Senang, susah, bahagia, tawa, canda, nggak cuma sekali dalam hidup kita. Pasti kita akan menemui itu, termasuk kondisi dilema ini. Jadi harus bisa melawan. Jangan mentang-mentang kamu dilema, kamu galau, kamu murung, kamu jadi introvert, kamu nggak memiliki kepercayaan diri, kamu nggak bisa istilahnya bahagia lagi. Ini justru salah. Kalau kita dilema, kita serang. Oke? Ciptakan vibe positif di dalam pikiran kita. Oke. Dan di kartu energi kartu Knight of Swords ini justru lebih ke defense maskulin ya. Ketika kita dilema, berbicara dari defense feminim kita, ambil putusan dari defense maskulin kita. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Untuk dilemanya. Dilema. Selanjutnya ada kartu Knight. Ini kartunya kesatria juga loh. Kita habis ngobrol, ini kesatrianya, habis ngomong ya, habis ngomong. Ini kesatria pedang, ini kesatrianya adalah kesatria cup. Artinya apa? Defense feminim, defense maskulin kita keluarkan, feminimnya kita juga keluarkan, terutama dari perasaan. Cup ini simbol perasaan, kesatria ini simbol keberanian. Ya, kita beranikan perasaan kita. Kalau misalkan berkaitan dari hubungan dengan seseorang ya, kamu dilema sama seseorang masalah cinta, ya kamu harus berani, terutama dari perasaan cinta kamu. Mana yang benar-benar menjadi kebutuhan cinta kamu? Ya, kalau misalkan situasinya ada di dalam sebuah keputusan, mana yang harus kamu pilih? Ngomong dari perasaan kamu, mana yang membuat kamu tuh semangat, terutama dari perasaan, mana yang memberikan sebuah bekal di dalam hidup kamu bersama pasangan itu. Defense feminim kamu juga dikeluarkan, harus ditonjolkan juga, selain defense maskulin yang mengambil keputusan di sini. Selanjutnya, kartunya di sini adalah death, mengakhiri. Ketika kita dilema, kita harus mengakhiri itu. Jangan sampai sahabat kebahagiaan kita dilema, kita tidak mengakhiri momen atau masa dilemanya kita. Kenapa? Ketika kita mengabaikan tentang dilema kita, ini justru akan menghambat sesuatu hal yang sifatnya adalah perjalanan kamu. Ada kartu carrot ya, perjalanan. Jadi ketika kita dilema harus diselesaikan. Jangan menunda-nunda. Karena kita menunda, kita akan menunda perjalanan kita selanjutnya. Oke, death ini adalah mengakhiri ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada energi apa untuk kondisi dilema? Oke, Four of One ya. Four of One tentang sebuah eksekusi. Kartu bernomor 4 ini memiliki makna eksekusi. Ya, kamu harus mengeksekusi ini, mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri. Jangan berada di zona nyaman. Dilema. Jangan berada di zona nyaman. Ini adalah pertarungan kamu, terutama dari perasaan kamu. Defense feminim kamu pasti akan selalu bekerja di situ ketika kamu dilema. Tapi berilah keputusan dari defense maskulin kamu. Kita punya 2 defense loh sahabat kebahagiaan. Semua manusia punya. Mana yang lebih dominan? Kita harus bisa menggunakan logika kita sebagai defense maskulin kita agar kita tidak terjebak ke dalam dilema, di mana dilema ini terkadang membuat kita menjadi orang yang murung, orang yang menjadi introvert di situ dan tidak lagi memiliki semangat untuk bahagia. Jangan sampai itu terjadi. Oke, ini perlu nggak sih Kevin bacain zodiak? Kayaknya nggak perlu ya sahabat kebahagiaan, karena mungkin ini Kevin akan sedikit sharing ya tentang dilema di dalam risalah suara hati. Jadi bisa kita terapkan sama-sama dan Kevin menemukan jawaban sih. Karena Kevin lagi dilema juga. Tanya sama kartu tarot. Ya, sekalian saja dibikin video ya. Ternyata benar apa yang energi semesta sampaikan di sini. Ini juga Kevin terima ya dari energinya di sini. Terima kasih untuk sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya. Dan terkait itu semua kita lanjut lagi aja ya. Karena ini full menggunakan Raham Tarot, kita menggunakan Raham Oracle-nya yaitu Fairy Oracle. Apa kata Fairy Oracle di sini? Udah satu paket ya, original dari Los Carabeo. Oke, kita cek. Untuk Fairy Oracle-nya. Wahai semesta, ketika aku lagi dilema atau ketika sahabat kebahagiaan lagi dilema, apa yang harus kita lakukan sih? Karena di kartu tarotnya tadi sudah disampaikan seperti itu. Dan bagaimana untuk energi kartu Fairy Oracle-nya di sini? Ini sama-sama. Oke, ada yang lompat, berarti kita ambil ya.
Ada yang lompat di sini. Untuk kartunya di sini kartu bernomor 4, di sini namanya adalah offering. Oke, sampai hafal kan? Oke, kartunya bernama offering ya sahabat kebahagiaan. Kartu bernomor 4 ini offering tentang bagaimana kita ini bisa memberikan sebuah persembahan di dalam diri sendiri. Ketika berada di kondisi dilema, cobalah untuk bisa menawarkan diri untuk berbicara di dalam hati yang paling dalam. Berbicara tentang mimpi kamu. Gapailah mimpi kamu. Gapailah tentang segala sesuatu hal yang sifatnya adalah menguntungkan untuk diri kamu. Ketika dilema, cobalah untuk bisa memikirkan tentang keuntungan untuk diri sendiri. Jangan memikirkan keuntungan orang lain. Karena apa? Ini juga sudah masuk ke ranah mengkhianati diri sendiri atau enggak ya. Jangan pernah mengkhianati diri sendiri. Oke, ternyata nyambung ya di Fairy Oracle-nya. Dan offering ini tentang ketika kita berada di kondisi dilema ini, singkirkanlah sebuah keraguan. Yang punya kartu Fairy Oracle, coba kalian cek untuk arti kartunya. Ini juga sama ya, tentang menyingkirkan segala bentuk keraguan di dalam diri. Dengan cara apa? Dengan cara sahabat kebahagiaan menerima segala bentuk emosional dan juga hati kamu. Jika kamu bicara, terima itu semua. Hati kamu kalau bicara kayak gini, dengarkan. Perasaan kamu ngomong gini, dengarkan. Terima itu semua. Dan jangan pernah ragu tentang keputusan kamu di sini. Oke. Ternyata dalam ya Fairy Oracle ya, sama kayak kartu Raham Tarot ya. Selanjutnya, apa kata kartunya di sini? Kartunya 36 ini bernama Rejoice ya. 36 di dalam Fairy Oracle ini adalah kartu terlahir. Jadi jumlah kartunya itu ada 36. 36 itu rejoice tentang bersyukur. Bersyukur walaupun kamu berada di kondisi seperti ini termasuk dilema. Ya, dengan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ya Tuhan terima kasih kamu telah membuat aku ini semakin bisa berpikir. Ketika aku dilema, berarti Tuhan memberikan agar diri aku ini lebih bisa berpikir lagi terhadap masalah seperti ini. Kita manusia yang diciptakan sama Tuhan, tentunya kita harus bisa berjuang. Ketika kita berjuang di situ, kita bersyukur, maka Tuhan akan memberikan sebuah jalan yang terbaik untuk diri kita. Oke, ternyata kartu Rejoice ini memang bagus ya. Energinya ini terhubung antara diri kita dan kepada spiritual kita, kepada Tuhan ya. Ketika kita berjuang di sini, ketika kita bersyukur walaupun berada di dalam kondisi dilema, kita bisa menyelesaikan itu semua. Maka ini adalah bentuk syukur yang sangat luar biasa ya. Berarti pikiran aku, otak aku ini masih bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, terima kasih Tuhan. Selanjutnya, ada kartu apa lagi di sini? Kartu bernomor 31 ini namanya adalah gosip ya, sahabat kebahagiaan. Tutup telinga. Jika memang kamu berada di dalam sebuah dilema, kamu harus tutup telinga. Ada berita-berita buruk tentang apapun yang masuk ke dalam diri kamu, argumen dari orang lain sebagainya, ini akan membuat kamu semakin ragu, membuat kamu semakin bimbang. Ketika berada di dalam dilema, lebih baik kamu menutup diri dulu, kamu ngobrol dulu sama diri kamu. Kemudian jika kamu sudah menemukan jawaban, kamu butuh dukungan, balik lagi di kartu The Empress and The High Priestess ini. Obrol sama orang yang lebih bijak ya. Jangan dengerin gosip atau berita-berita buruk ketika kamu lagi dilema. Ini justru akan mempengaruhi kondisi emosional kamu. Oke, yang punya kartu Fairy Oracle, coba dicek untuk kartu nomor 31 di buku panduan ya. Ini namanya adalah gosip ya. Oke. Jadi harus hafal. Selanjutnya ada energi apa lagi di kartu Fairy Oracle-nya? Oke, kartunya bernomor 9. Nomor 9 ini Kevin ingatnya adalah pramuka. Kartu bernomor 9 ini namanya adalah enticement ya, atau sebuah pembinaan. Makanya Kevin sebutnya untuk ngapalin kartunya ini adalah kartu pramuka. Enticement atau pembinaan ya. Dengan cara kita adalah move on, dengan suasana hati kita itu lebih baru, lebih tenang. Kita bisa membina emosional kita di sini. Ya, ketika kita berada di dalam sebuah kegalauan, ke dalam sebuah dilema seperti ini, cobalah untuk bisa meninggalkan hal-hal yang lalu ya, yang membuat kamu cemas. Pembinaan di sini tentang pengendalian diri. Ketika kita berada di situasi dilema, kita harus tegas ke dalam diri kita sendiri. Harus bisa membina diri kita sendiri. Ibaratnya gini, kita itu masih hidup ya. Kita itu sebenarnya memiliki dua, yaitu tubuh fisik dan tubuh non fisik. Ya, kita dibimbing sama tubuh fisik kita bisa jalan, kita bisa berpikir,
berpikir itu adalah non fisik ya. Kita masih bisa jalan, kita masih bisa merasakan hangat, dingin dan lain sebagainya. Kita masih ada di emosional seperti itu. Tapi ketika kita dilema, tubuh kita harus menyatu dengan jiwa kita. Hal yang tidak terlihat termasuk ruh kita, termasuk pikiran kita yang tidak terlihat, termasuk perasaan kita yang tidak bisa terlihat. Kita harus bisa mendalami itu semua agar kita bisa membina bahwa antara tubuh fisik aku, pikiran aku, perasaan aku, jiwa aku ini berjalan bersamaan. Jadi istilahnya nggak jomplang, lebih ke dalam sisi pendalaman diri ya sahabat kebahagiaan ketika kita dilema. Oke, ada pesan apa lagi dari energi oracle-nya di sini? Oke, kartunya kebalik. Kartunya bernomor 13. 13 ini namanya adalah danger atau bahaya ya. Ya, ketika kita berada di dalam kondisi dilema, pasti kita harus bisa menerima resikonya. Ini sama di kartunya Knight of Swords ya. Harus bisa melawan arus dan harus bisa menerima resiko. Ya, kalau dilema kita harus bisa dong menerima sebuah resiko. Kemungkinan buruk harus bisa kita terima. Karena apa? Kita belajar untuk the rejoice ini, kartu rejoice, untuk bersyukur. Dilema adalah sebagian dari ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mampu atau tidak? Kalau kita tidak mampu di sini, artinya apa? Kita belum bisa berjuang semaksimal mungkin ya, sahabat kebahagiaan. Manusia pasti bisa berjuang. Kita tahu ya, evolusinya manusia dari zaman prasejarah, zaman batu sampai sekarang, sampai zaman gadget, itu manusia sudah berevolusi sampai beribu-ribu tahun loh. Pasti diri kita juga sama, kita bisa mengevolusi diri kita walaupun termasuk dari sisi bahaya seperti ini ya. Kalau misalkan ranah manusia kedepannya itu seperti apa ya, kita akan mungkin ya kalau misalkan setuju atau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar. Mungkin kita akan menemukan masa di mana utopia paradok ya, di mana manusia itu lebih canggih lagi. Nah, ini juga sama, kita harus bisa menerima tantangan itu karena setiap manusia itu bisa mengevolusi tentang pikirannya dia. Dulu kita sangat primitif menggunakan batu sebagai gadget. Sekarang kita menggunakan handphone di dalam layar kaca kalian itu sebagai bentuk evolusi kita. Ya, ini juga sama. Evolusi itu datangnya dari mana? Ketika kita sudah bisa melawan ketakutan. Oke, selanjutnya. Ada energi apa lagi yang muncul di sini? Kartunya bernomor 3. Nah, ini namanya adalah Night Watch ya, atau jam malam ya. Tentang sebuah ketakutan. Ini juga sama nih. Kita ngomong tentang ketakutan. Ini kartunya juga muncul tentang ketakutan. Ketika kita sudah bisa melawan ketakutan kita, ketika kita sudah bisa berhasil mengalahkan ini semua, maka kita akan menjadi orang yang lebih bisa tegas lagi. Kita menjadi orang yang belajar dari pengalaman. Gak usah takut. Kalau dilema gagal, dilema membuat kamu hancur, gak usah takut. Kita lawan itu semua, karena ini bisa menjadikan sebuah bekal pengalaman, terutama di dalam ranah diri kita sendiri ya. Oke, yang terakhir, apa kata dari Fairy Oracle ini? Apakah ada keajaiban ketika kita dilema? Oke, kartunya bernomor 8 ya, sahabat kebahagiaan. Kita ngomong tentang evolusi, keluar nih kartunya ya. Gak tau kenapa ini Raham Oracle, kamu cocok banget sih sama energinya Kevin di sini. Makanya ini cocok banget masuk ke energinya Kevin ya buat pembacaan. Kartu bernomor 8 ini namanya adalah Revolution atau revolusi ya, sahabat kebahagiaan. Harus bisa menerima sebuah perubahan dalam perjalanan ini ya. Ketika kita berada dalam kondisi dilema, pasti kita akan menemukan sebuah cahaya di dalam diri. Pengalaman terbesarnya adalah itu. Ketika kita berhasil di dalam dilema, kita keluar dari dilema itu. Artinya apa? Kita sudah menemukan cahaya di dalam diri kita. Dan ketika itulah kita menjadi orang yang bisa mengevolusi tentang bentuk emosional yang kita lalui, termasuk dilema, sedih, galau, kesengsaraan, kemerosotan, penolakan, dan luka batin lainnya. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan itu semua, tentunya sahabat kebahagiaan sudah menemukan cahaya di dalam diri sendiri. Ada enlightenment di sini. Walaupun kartunya bukan enlightenment ya. Kalau di Fairy Oracle, kartu enlightenment-nya itu ada, namanya adalah Helena. Helena ini nih gambarnya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk terkait tema kita hari ini yang bertema tentang dilema. Ini sebenarnya bukan pembacaan tentang permasalahan kalian ya. Ini tentang sebuah situasi di mana ketika kita dilema apa yang harus kita lakukan. Ternyata semesta itu ngasih petunjuk kepada Kevin, yang harus kamu lakukan ini. Kevin akan terapkan dari pembacaan Kevin di sini karena ini adalah kondisi Kevin yang saat ini lagi dilema. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Pasti bisa
pasti bisa. Kita nggak boleh ngomong kita nggak bisa, harus bilang pasti kita bisa. Kita selalu memunculkan law of attraction untuk diri kita dengan menciptakan positive vibe dimanapun kita berada. Jangan pernah kita menyerah dalam kondisi apapun, termasuk ketakutan kita harus lawan. Setakut-takutnya kita apapun, kita harus lawan. Karena apa? Kita masih punya Tuhan. Oke, mungkin seperti itu aja. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin di sini agar Kevin semakin bersemangat. Jadi nggak harus Kevin bacain kalian ya, tapi di sini sebenarnya Kevin bacain diri sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita sharing bersama-sama ya. Jangan lupa di like ya, comment, share, dan juga subscribe. Kevin ngucapin terima kasih untuk sahabat kebahagiaan yang selalu setia di channel YouTube Kevin. Kevin doakan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.